TX6 Perjodohan Nisa dan Pak Anto. Anissa pulang ke pesantren, berjalan perlahan melewati ruangan belajar para santri, dan melihat para santri masih belajar. Ustadz Syafiq melihat ke arahnya, dia langsung menunduk dan berlalu pergi karena tidak enak memasuki kawasan satriwan. Anissa berjalan maju melihat beberapa santri dari kelas tinggi sedang membantu ayahnya menanam sayur di kebun belakang. Ia kembali berjalan menelusuri tempat itu, ia juga melihat Bu Ijah sama Mbak Ella sibuk di dapur pesantren memasak untuk semua santri. Setelah puas melihat-lihat, ia kembali berjalan dan menuju ke rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Anissa. "Waalaikumsalam," jawab ibunya saat menoleh ke arah pintu. "Nisa, baju yang kamu buat kemarin sudah ibu selesaikan, ini hasilnya," ucap Aisyah sambil menunjukkan bajunya. "Alhamdulillah sudah jadi, terima kasih Bu," ucap Anissa. "Nisa cuma memakai model pakaian seperti ini, apa gak bosan?" tanya ibunya. Anissa menggeleng, "Bu, kita kan harus memakai pakaian menurut agama bukan menurut dunia yang hanya berfokus pada tren dan mode. Jadi insya Allah selamanya Nisa gak akan pernah bosan dengan pakaian syar'i ini," kata Anissa lembut. Aisyah tersenyum menatap Anissa dan mendengar ucapannya. Bu Aisyah pergi ke dapur dan Anissa yang sudah berganti pakaian ikut membantunya. Tadi Anissa melihat Bu Ijah dan Mbak Ella sibuk banget memasak untuk para santri, sepertinya mereka perlu tambahan orang, kata Anissa. "Kita sedang kesulitan uang sekarang jadi belum bisa nambah orang," ucap Aisyah. "Ini karena donatur kita berhenti menyumbang jadi kita cuma punya uang dari pembayaran para santri, dan juga toko ayah juga sedang sepi," tambah Aisyah. Anissa menatap ibunya merasa sedikit bersalah, dari dulu hidup mereka memang sederhana tapi tidak terlalu sulit, 5 tahun ini mereka hidup berhemat demi uang kuliahnya. "Anissa akan cari kerja besok untuk menambah-nambah," kata Anissa tersenyum tipis. Terlihat jelas karena saat ini dia tidak memakai cadar. "Gak usah, Nisa tetap di sini saja lakukan apa yang Nisa suka," kata ibunya yang memang tidak ingin memaksakan Anissa melakukan hal yang tidak disukainya. "Nisa suka melakukan apapun Bu, kerja, mengajar, menjahit, semuanya Nisa suka jadi Nisa akan cari pekerjaan yang Nisa suka," kata Anissa tanpa menatap ibunya. "Dan tentang uang, Nisa masih punya tabungan walau gak banyak jadi bisa nambah keperluan di sini," tambah Anissa. "Gak usah, itu kan uang hasil Nisa membuat pakaian waktu di Kairo, itu milik Nisa dan cuma boleh untuk keperluan Nisa," kata ibunya menolak. "Bu, jangan begitu, jangan pernah menolak, milik Nisa milik kalian juga, kan Nisa belum menikah belum menjadi milik orang lain. Jadi saat ini Nisa masih milik ayah dan ibu, jadi milik Nisa juga milik ayah dan ibu," ucap Anissa masih tetap tersenyum tipis. Ibunya tidak bicara lagi dan hanya menatap ke arah Nissa yang sudah berjalan masuk ke kamar mengambil uangnya lalu keluar lagi. "Ini Bu, tolong diterima," paksa Anissa. Ibunya menerimanya dan tersenyum menatap Anissa. "Terima kasih Nak," ucapnya terharu sambil memegang uang itu. Anissa mengangguk dan ikut tersenyum menatap ibunya. Beberapa minggu berlalu, seperti biasa Siva dan omanya pergi ke panti asuhan. Mereka baru sampai depan panti, di saat yang sama Anissa juga turun dari taksi dan menyapa mereka dengan ramah. Ashifa memegang tangannya, lalu mereka masuk bersama ke dalam. Mereka mengucap salam, semua anak-anak berkumpul senang melihat kedatangan mereka. Anissa langsung mengajak anak-anak masuk ke ruangan biasa. Mereka duduk di lantai dan mulai membuka buku karena hari ini mereka akan belajar pelajaran yang dipelajari di sekolah. Siva tidak pernah bosan menunggu Anissa hingga selesai mengajari anak panti. Tanpa lelah dia selalu menatap ke arah Anissa. Di tempat lain Raihan sedang bertemu kliennya di restoran yang tidak terlalu mewah. "Maaf Pak, sepertinya proyek ini kurang cocok sama perusahaan kami,
"Maaf karena kami tidak bisa terima proyek ini," ucap klien itu. "Ya gak apa-apa, semoga lain kali kita bisa kerjasama," ucap Raihan santai, tapi terlihat kecewa dan pamit pergi pada calon kliennya itu. Raihan melamun di sepanjang jalan hingga harus berhenti di tepi jalan, takut mengalami kecelakaan. Ternyata memulai bisnis sendiri dari bawah gak gampang, beda sama saat meneruskan bisnis papa batin Raihan frustasi. Dia menghela nafas berat memikirkan proyeknya ini. "Denada pergi memang karena aku gak mampu memberikannya kehidupan layak, wajar jika dia pergi mencari pria kaya, padahal aku cuma ingin memulai dari nol biar gak terus bergantung sama harta keluarga," batin Raihan. Raihan kembali menjalankan mobilnya. Matanya tertuju pada wanita yang sedang ditarik-tarik suaminya. Dia sok melihat wanita itu adalah Riana, ia pun turun dari mobil dan berlari ke arah mereka. "Tolong jangan bertengkar di tempat umum," kata Raihan menghentikan mereka. Riana dan suaminya menoleh ke arah Raihan. "Raihan," ucap Riana dengan mata berkaca-kaca. "Mantan pacar kamu yang gak bisa kamu lupakan, ya kan?" ucap kasar suami Riana dengan nada nyinyir. Riana hanya diam tanpa menjawab. "Jangan-jangan kamu dan dia ada main di belakang," kata suami Riana. "Jaga ucapan Anda ya, saya kesini hanya karena tidak suka Anda menarik-narik wanita di tempat umum, bukan karena saya mengenal dia. Sejak kalian menikah 6 tahun yang lalu kami gak pernah bertemu, ini pertama kalinya," kata Raihan emosi. "Kalian berharap aku percaya? Jangan-jangan Rafa juga bukan anakku tapi anak pria ini," ucap suami Riana sambil menunjuk muka Raihan. Riana kesal dan langsung menamparkan suaminya. Suaminya kesal dan menarik paksa Riana. Raihan ingin membantunya tapi Riana menggeleng dan langsung mengikuti suaminya ke mobil. Raihan hanya diam dan memperhatikan Riana masuk ke mobil. Riana menoleh sekali lagi padanya dengan sedih. "Seharusnya gak ikut campur urusan rumah tangga orang lain tapi kasihan juga Riana," gumam Raihan. Ia berjalan kembali ke mobilnya dan mulai jalan lagi. Ia pergi ke masjid karena sudah hampir asar. Ia duduk di depan masjid setelah berwudu. Mungkin memang harus fokus menjalankan perusahaan papa, kasihan juga papa harus mengurus perusahaan besar sendiri, ditambah harus mengurus beberapa mal dan restoran batinnya. Setelah azan, ia langsung masuk ke dalam. Setelah sholat ia langsung pergi keluar dan kembali memakai sepatunya. Ia masuk ke mobil dan mulai menjalankan mobilnya lagi. "Siva pasti belum pulang dari panti, mending ke sana jemput dia," gumamnya. Dia pun melaju menuju ke arah panti asuhan. Di panti asuhan Anissa pamit pulang karena ada urusan, ia melambaikan tangan pada Siva. Setelah ia masuk ke taksi, Raihan datang. Siva tersenyum dan langsung berlari ke arah papanya yang baru turun dari mobil. Anissa yang sedang di taksi, melihat sebentar ke arah Raihan yang sedang mengangkat Siva. Ia hanya melihat sebentar tidak terlalu teliti, ia melihat ke depan. Anissa pulang ke rumah dan melihat seorang tamu di rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Anissa. "Waalaikumsalam," jawab semuanya. Pak Anto berdiri dan ingin bersalaman dengan Anissa. Anissa menolak dan memohon maaf. Pak Anto langsung mengerti dan duduk kembali. "Nisa duduk sini sayang," ucap ibunya. Anissa pun langsung duduk di samping ayahnya. "Nisa, Pak Anto kesini bermaksud ingin melamar kamu," ucap Pak Harun pelan. Anissa melihat ke arah tatapan Pak Anto, terlihat jelas Pak Anto bukan laki-laki baik. "Kamu jangan buru-buru membuat keputusan, saya akan menunggu jawaban kamu 3 hari, ucap Pak Anto. Anissa menatap ke arah kedua orang tuanya, ibunya terlihat sedih dan enggan. "Ya, beri saya waktu beberapa hari. Saya akan memberikan jawaban saya sore lusa," ucap Anissa yang tahu kesulitan keluarga mereka. "Ya saya tunggu, saya harap bisa mendapatkan jawaban yang saya inginkan," kata Pak Anto. Pak Anto bangkit dan pamit pergi,
dia pergi dengan bahagia. Dia yakin bisa mendapatkan wanita muda lemah lembut ini. Setelah Pak Anto pergi, Bu Aisyah memegang tangan putrinya. "Nisa bisa kok menolak," ucapnya pelan. "Bukankah jika Nisa menolak, nasib pesantren ini berakhir, dan nasib panti asuhan kasih bunda juga berakhir," ucap Anissa yang sudah tahu semuanya.